Kocak, kejiwaan Roy Suryo mulai dipertanyakan. 1-0 untuk Pak Jokowi. Roy Suryo itu sebenarnya sudah kalah sejak awal. Menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu berarti dia harus bisa membuktikan. Padahal dia saja nggak pernah tahu bentuk ijazah aslinya Pak Jokowi. Bayangin aja sebetapa stresnya Roy Suryo untuk mencari bukti. Dan mungkin saja saking stresnya, saking kebanyakan pikiran, itu jadinya dia nggak bisa membuktikan tuduhannya. Dia sampai gila. Bisa jadi seperti itu. Lihat aja kelakuannya kayak gini. Ada seorang tokoh yang justru memainkan narasi yang harusnya seperti tadi. Sampaikan, Petro, harusnya kamu tuh tunjukkan. Bahkan dan sudah disindir. Ini ya, main wayangannya lagi ya. Oke. Kita coba lihat dulu teman-teman. Banteng ketaton. Le, kowe iki biyen tak angkat kok gorong-gorong. Tunjukkan saja ijazahmu. Ini pun tidak. Jadi, saya hanya mengulangi saja. Kalau saja dari awal Petro ini sudah menunjukkan sertifikatnya, ijazahnya, selesai. Dia tidak perlu dalam dunia pewayangan ini dia menunjukkan yang namanya jimat kalimosodo. Jimat kalimosodo dalam agama adalah jimat kalimat syahadat. Kalau dia menunjukkan, selesai barang itu. Dan Indonesia akan kembali berjaya, Mas Aiman. Seperti biasanya teman-teman, kalau sudah wayangnya muncul, tandanya Roy Suryo ini sudah mentok banget gitu ya. Sudah bingung ini cari pembuktiannya gimana lagi gitu loh. Bahkan karena ini menyinggung Banteng juga, ini sampai ada yang tanya nih. Ada yang tanya seperti ini, mulai kasih kode siapa sponsornya. Nah kan, udah mentok banget ya, mentok banget. Sampai merembet lagi tuh ke, ya kalian sudah tahu lah siapa yang aku maksud di sini gitu ya. Dan selain itu ini sekaligus menjadi pembuktian juga teman-teman. Bagaimana Roy Suryo ini benar-benar, apa istilahnya ya, udah mulai terganggu pikirannya, bingung gimana cara membuktikannya. Karena ini Pak Jokowi ternyata serius itu untuk melewati jalur hukum ini. Ternyata Bung Roy Suryonya nih yang bingung, sebenarnya dianya bingung gimana cara membuktikan, tidak punya bukti, makanya terus berputar di situ aja. Bahkan ini sampai ada yang melihat Bung Roy Suryo dengan kacamata berbeda, yaitu ini kejiwaannya Bung Roy Suryo kayaknya perlu dipertanyakan nih. Saya rasa Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan, dia punya masalah psikologis. Dan karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Roy sudah mulai diperiksa polisi sejak 15 Mei yang lalu. Dia bilang ijazah Jokowi dari UGM tahun 85 itu palsu. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan berita tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah. Yang dia katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet. Orang yang mengupload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Yang jadi masalah, Roy tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Kita kan mungkin langsung menganggap, tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik, dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Ya mungkin saja dia harus menyatakan minta maaf kepada Jokowi, kepada publik, tapi itu tentu lebih baik daripada harus berurusan dengan hukum. Saya duga masalahnya Roy memang percaya bahwa Jokowi bohong. Saya rasa dia tetap yakin Jokowi memang tidak lulus dari UGM. Dia ini seperti hidup dalam dunia hayalan yang dia ciptakan sendiri, dan dia mempercayainya. Roy hidup dalam dunia kepalsuan. Jadi dia memang percaya bahwa Jokowi bohong, dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya bukan karena dia ingin menyebarkan fitnah. Roy menyebarkan tuduhan itu karena dia merasa dia harus menyebarkan kebenaran. Masalahnya, kenapa dia menganggap Jokowi memang bohong? Saya rasa Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Roy punya masalah kejiwaan.
Saya coba jelaskan dengan cara yang ringkas ya. Dalam tahap yang paling sederhana, cara berpikir Roy mengikuti apa yang disebut sebagai motivated reasoning atau bisa diterjemahkan menjadi penalaran yang bermotivasi. Dalam proses ini, seseorang secara tidak sadar memproses informasi dengan cara yang mendukung keyakinan yang dimiliki orang itu. Jadi, dia akan memilih mempercayai informasi yang sejalan dengan apa yang diyakininya dan akan menolak informasi yang tidak sejalan. Dalam hal ini, Roy misalnya bisa saja sudah sangat membenci Jokowi. Alasan bisa macam-macam, tapi yang jelas dia membenci Jokowi. Karena dia benci, dia menjadi sangat percaya bahwa Jokowi penipu. Roy akan begitu saja mempercayai informasi yang mendukung keyakinannya bahwa Jokowi penipu dan menolak informasi sebaliknya. Ketika dia dihadapkan dengan bukti yang menunjukkan ijazah Jokowi asli, otaknya langsung menolak bukti tersebut demi menjaga konsistensi dengan keyakinan yang sudah dimilikinya. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu. Jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini, channel ini supaya banyak yang tahu. Ada informasi menarik apa hari ini? Kalau sudah, yuk kita lanjut. Tuh, ya kan? Polanya kan seperti itu. Itu yang sering kita lihat dari Bung Roy Suryo dan kawan-kawannya, ya. Mempercayai sesuatu yang ya dia percaya gitu loh, yang sejalan dengan dia. Misalkan tidak sejalan, contoh seperti bukti kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli, mereka tidak percaya. Mereka justru mengatakan, saya akan bawa ini untuk diteliti bersama dengan peneliti dari 3 atau 4 negara waktu itu ya, Amerika, Eropa, terus mana lagi waktu itu ya yang disebutkan itu yang katanya sudah dikontak gitu ya. Ya seperti itu, semacam itu. Makanya ini Bung Ade Armando ini mengatakan kayaknya nih Roy Suryo kena masalah kejiwaan nih gitu ya. Karena ya dari polanya, tingkah lakunya kok sepertinya semakin mengkhawatirkan gitu ya. Saking ini kali ya, saking susahnya untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu gitu ya. Karena memang kalau kita mengingat-ingat lagi, ada yang pernah mengatakan kalau memang ada yang menuduh sesuatu hal ya, yang membuktikan itu bukan yang dituduh tapi yang menuduh. Nah kali ini masalah ijazah, berarti yang harus membuktikan itu Roy Suryo dan kawan-kawan dulu. Silakan dibuktikan kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, bukan kok Pak Jokowi yang terus-terusan disudutkan, disuruh membuktikan ijazahnya asli. Enggak seperti itu. Ini saking kebanyakan pikiran gitu ya. Jadi apa ibaratnya saking mikir keras terus sampai jebol gitu loh teman-teman ya. Ini udah berat nih di otaknya. Sampai tidak bisa berpikir dengan jernih. Pokoknya mengiyakan yang sejalan dengan dia, tidak percayakan apapun yang tidak sejalan dengan dia, seperti itu. Komentar saya satu, kalau boleh kita masyarakat Indonesia memberikan award kepada Barreskrim atas pemeriksaan yang luar biasa cepat ini. Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Masuk tuh 9.47, sudah saya hitung tadi, keluar 10.42. Berarti 22 pertanyaan tuh bisa diselesaikan, satu pertanyaan tuh kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan selama 2 menit, Mbak Cynthia? Jadi artinya kita kan pernah tahu klarifikasi di Barreskrim itu nama. Masa itu sudah disiapkan, kecuali kalau selaku ahli biasanya kita dikirim dulu melalui file alamat itu. Jadi di situ kita tinggal tanda tangan, tinggal baca lagi kapan waktu ngeprintnya, ya, kapan waktu kemudian mendengarkan nama Bapak lengkapnya, baru. Jadi dugaan Anda apa nih? Dalam sekian waktu yang Anda sebut sangat singkat menjawab 22 pertanyaan? Ya biarkan masyarakat yang menilai aja, tapi kalau semua proses seperti ini, saya kira bagus Barreskrim dan kepolisian. Jadi pemeriksaan itu cepat sekali gitu loh. Kan 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam, come on gitu loh. Logika sehat kita, akal sehat kita agak sulit menerima itu. Tapi ya boleh lah. Gitu. Oke, saya coba tanya ke Bung Yakub. 22 pertanyaan diajukan penyidik ke Pak Jokowi. Apakah sudah ada spesifik soal autentifikasi ijazah? Dan apa saja sebenarnya dari 22 pertanyaan itu yang paling besar porsinya? Iya, pertama-tama tentunya saya agak sedikit menyayangkan ya kalau Mas Roy mengomentari sesuatu yang Mas Roy tidak berada di situ tadi. Jadi kan tentunya beliau tidak mengetahui sebenarnya tadi prosesnya seperti apa. Dan mungkin harusnya di sini ada juga dari pihak penyidik untuk mengimbangi itu, karena yang berhak menjawab kan nanti penyidik. Tapi kalau untuk diskusi tadi, kalau boleh saya klarifikasi untuk tadi,
Tadi itu ada 8 pertanyaan besar yang terbagi-bagi, yang poin-poinnya itu kami total ada 22. Kalau hanya kita diskusi secara, walaupun kembali lagi, saya sebenarnya tidak mau mengomentari apa yang Mas Roy sampaikan. Tapi paling gampang nih Mas Roy. Iya. Tanya, apakah Anda sehat? Ya, itu satu pertanyaan. Emang itu berapa lama butuh waktu yang menjawab apakah Anda sehat, Mas Roy? Nah, itu kan sehat jasmani dan rohani, kalimatnya panjang kan jawabannya juga. Sebentar Mas, saya lagi bicara Mas. Ya. Apakah Bung Roy di sini tidak merasa tertampar? Saya saja yang menonton ini merasa ini tamparan keras untuk Bung Roy loh sebenarnya ya. Ketika Bung Roy mempertanyakan, loh kok bisa nih pemeriksaannya Pak Jokowi itu cepet banget gitu loh. 22 pertanyaan kok bisa secepat itu. Nah langsunglah dikasih tanggapan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi. Loh ini tuh permasalahan seperti ini ada sekian pertanyaan, terus kemudian totalnya ini memang ada 22. Terus kemudian sekarang kalau Bung Roy mempermasalahkan, kok bisa sih sesingkat itu? Dan sekarang gini, ini tuh kayak ibaratnya menanyakan, Anda sehat? Sehat? Seperti itu kan jawabannya ya sesingkat itu gitu loh. Emang harus butuh berapa lama gitu? Justru ini dipertanyakan ketika Bung Roy mempertanyakan hal itu, dan mungkin Bung Roy mengalami sendiri ya, dilakukan pemeriksaan dan selama itu sebelumnya mungkin jawabannya Bung Roy yang terlalu berbelit-belit, yang justru tidak to the point, ya makanya itu membuat pemeriksaannya Bung Roy itu lebih lama. Nah itu yang jadi pertanyaan juga. Ibaratnya seperti yang tadi sudah disinggung oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi, ibaratnya kayak ditanya, Anda sehat? Nah, itu tanya ke Bung Roy loh sebenarnya. Bung Roy sehat atau jangan-jangan nih? Jangan-jangan ketika Bung Roy mempermasalahkan dengan waktu yang cukup lama, Bung Roy alami gitu ya, sedangkan itu berbeda dengan Pak Jokowi, nah itu jadi tanda tanya besar juga. Jangan-jangan nih Bung Roy juga berbelit-belit yang membuat ini jadi tanda tanya, apakah jangan-jangan Bung Roy ini sebetulnya benar-benar nggak sehat gitu ya. Gimana teman-teman kalau menurut kalian? Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi menang 1-0. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan mereka terlebih dahulu. Ini membuat penuduh harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti dan membuat argumen. Inilah alasan kenapa Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Jadi jangan heran kalau pihak lawan selalu keluar-keluar minta ijazahnya ditunjukkan. Dan mereka lupa kalau Jokowi ini rajanya menggocek loh. Cukup tunjukkan pada wartawan ijazahnya, tapi si wartawan tidak boleh menfoto. Ini membuat kubu lawan makin parah dan makin gerah. Dan kalian tahu siapa yang disalahkan? Wartawannya. Wartawan tanpa bukti hanyalah mas-mas biasa. Berita yang disampaikan menjadi diragukan. Pihak lawan makin kebakaran. Ya gimana lagi? Jokowi tunjukkan ijazah ke wartawan, tapi wartawannya nggak boleh foto. Ini benar-benar strategi Raja Jawa. Seorang raja yang turun tahta tetaplah seorang raja. Ia hanya tak berkuasa, tapi jiwa seorang raja tetap ada, bos. Ya, meskipun ada yang menganggap raja yang baik dan ada yang menganggap raja yang jelek. Dengan tidak menunjukkan ijazah secara terbuka, Jokowi dan tim hukumnya bisa menjaga bukti itu sebagai amunisi yang hanya akan digunakan jika diperlukan secara hukum, misalnya dalam pengadilan. Strategi ini menghindari pemborosan bukti dalam ruang opini publik yang bisa dimanipulasi dan disalahartikan. Menolak menunjukkan ijazah secara bebas bisa dibaca sebagai pesan bahwa Jokowi tidak tunduk pada tekanan atau tuntutan berbasis fitnah atau teori konspirasi. Dalam logika ini, membuka ijazah hanya karena desakan publik dapat menciptakan presiden yang membahayakan pejabat negara seperti Jokowi. Dengan tidak langsung merespon secara reaktif, strategi ini berupaya menyepelekan atau memperkecil posisi lawan, seolah-olah tuduhan tersebut tidak penting atau tidak perlu ditanggapi secara serius. Hal ini bisa membantu citra Jokowi yang tetap stabil dan tidak mudah terprovokasi. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazah, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan terlebih dahulu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Dan ini yang sudah aku sempat singgung tadi di awal teman-teman ya. Memang harusnya seperti itu sih, orang yang menuduh itu yang harus membuktikan dulu tuduhannya benar. Bukan kok terus memojokkan yang dituduh untuk membuktikan. Loh, Anda itu sudah menuduh kok maksa untuk yang Anda tuduh itu membuktikan. Kan aneh gitu loh, ya kan?
Anda itu sudah aneh sekali, ya wajar aja kalau ada yang mikir kayaknya ini kewarasannya perlu dipertanyakan deh, seperti itu. Terus kemudian ini sekaligus menjadi bukti juga kalau ini poinnya sudah 1-0 dari jauh-jauh hari. Ini tuh sudah 1-0, Pak Jokowi itu sudah menang gitu loh. Dan itu sebetulnya aku rasa Bung Roy sudah tahu soal itu. Bung Roy itu apa istilahnya ya? Kayak memancing kekalahannya sendiri. Sudah tahu bakal kalah karena tidak kuat dasarnya dia menuduh seseorang, apalagi presiden, menyudut-nyudutkan, memaksa supaya presiden ini, mantan presiden ini membuktikan apa yang dituduhkan itu benar gitu kan, aneh gitu loh. Iya kan? Apalagi masalah ijazah. Dan justru ketika Pak Jokowi ini meresponnya dengan membuktikan atau membuka di media ijazahnya Pak Jokowi, itu justru membahayakan Pak Jokowi sendiri. Tuh, gimana Bung Roy? Sudah tahu soal ini? Atau mungkin Bung Roy yang terlalu banyak mikir nih jadi nggak nyampe nih sampai ke sini? Sebenarnya Bapak Jokowi itu nggak tega sama lo. Karena lo keterlaluan. Aduh. Makanya lo harus dipenjara. Biar kapok, bikin gaduh aja. Dasar panci. Waduh. Bapak Jokowi, jangan kasih kendor, jangan diampunin. Penjarakan ini, penjarakan. Biar kapok, biar nggak bikin gaduh. Ketawanya puas banget ya. Sampai-sampai bawa panci. Dan ya kalau kita ngomongin soal Roy Suryo, memang sesuatu hal yang mengingatkan kita dengan Roy Suryo adalah panci. Panci itu bisa ngingetin kita sama Roy Suryo loh. Beneran. Membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang enggak, yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka enggak pernah melihat ijazah asli, enggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu. Tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk tersesat itu. Jangan mengajari rakyat untuk tersesat, yaitu Anda ya. Anda yang sudah menuduh Pak Jokowi, tapi Anda tidak bisa membuktikan tuduhan Anda itu benar. Ya, makanya Anda jangan mengajari rakyat untuk tersesat seperti itu. Ya, Anda sendiri saja tidak bisa membuktikan, kewarasan Anda dipertanyakan, terus kemudian cara-cara Anda yang Anda gunakan itu ya terbilang gimana ya saya mengatakannya. Ya, istilahnya kayak kampungan sekali itu loh cara-cara Anda. Sehingga tidak berlama-lama lagi nih kita menunggu kepastian-kepastian yang menurut kami sebenarnya sudah pasti, cuman ya biarlah proses berjalan, Mbak. Ya. Oke, Bung Roy, bagaimana Anda melihat saat ini struktur hukumnya dan apakah Anda siap jika nanti dipanggil kembali? Kalau kemarin Anda dipanggil tidak ada namanya? Iya, tidak ada nama terlapornya, lokus dan tempusnya juga salah. Ya, tapi kami siap ya, bukan hanya saya, Mbak Cynthia. Teman kami siap kalau semua itu proper ya pemanggilannya, dan ini bagi pembelajaran bagi kita semua. Sekaligus kemarin kita sampaikan detail ya soal undang-undang ITE itu harusnya kayak apa, karena kebetulan saya dulu termasuk orang yang ikut merancang undang-undang ITE dan keterbukaan publik. Jadi supaya tidak salah, sayang kalau Mabes Polri atau utusnya. Oh, ini Bung Roy Suryo katanya siap jika nanti dipanggil lagi seperti itu. Oke, beneran loh ya Bung Roy ya, ini menjadi rekaman catatan jejaknya Bung Roy untuk semisalkan nanti Bung Roy dipanggil lagi, Bung Roy siap untuk datang. Soalnya ada nih teman Bung Roy ya yang mengatakan semoga ini, berharapnya sih semoga menjadi panggilan atau pemeriksaan pertama dan terakhir kali seperti itu. Berharapnya semacam itu. Tapi ini menarik, Bung Roy langsung mengatakan siap untuk dipanggil lagi seperti itu. Ya kita tunggu saja. Kita tunggu saja nanti bagaimana. Tapi ngomong-ngomong,
Bung Roy di sini tetap kekeh banget mengatakan oh tidak ada namanya permasalahan soal nama orang yang dilaporkan seperti itu. Ya seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kayaknya Bung Roy ini sudah saking banyak pikirannya jadi kayak hal ini tuh nggak nyampe. Nah mendingan kita cari tahu nih gimana sih pendapatnya advokat soal permasalahan nama yang dilaporkan ini. Saya ingin mengomentari apa yang banyak beredar di media sosial bahwa ada pernyataan dari pihak yang dipanggil oleh penyidik kepolisian di Polda Metro Jaya atas laporan dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Bapak Jokowi, yang dimana berkuar-kuar dan menyampaikan ke media bahwa mereka dipanggil sementara bukan sebagai terlapor. Jadi ini saya sampaikan untuk mengedukasi publik agar paham bahwa satu peristiwa hukum atau yang diduga ada tindak pidana itu tidak harus melaporkan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, tapi juga bisa melaporkan peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Nah, tugas daripada penerima laporan dan atau penyidik kepolisian dan atau penyelidik kepolisian lah yang nanti memanggil, memeriksa atau mengundang pihak-pihak yang diduga mengetahui peristiwa dimaksud dan atau yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa tidak ada pelapornya, ya memang kalau yang nggak ada yang terlapor, ya memang nggak ada yang terlapor. Karena yang dilaporkan bukan personal sebagai objek yang dilaporkan, tetapi peristiwa. Satu peristiwa yang diduga adalah peristiwa tindak pidana. Ya, siapa yang berhak atau punya alasan untuk melapor, yaitu orang yang dirugikan atas peristiwa tersebut. Nah, contoh sederhananya beginilah. Anda punya kendaraan bermotor yang Anda parkirkan di suatu tempat. Tuh Bung Roy sudah dengar dan semoga Bung Roy paham lah gitu ya. Kalau pelaporan itu nggak selalu orang atau ya pelaku yang dilaporkan, tapi bisa yang dilaporkan itu soal peristiwa hukumnya. Begitu Bung Roy. Jadi kalau Bung Roy tadi mempermasalahkan soal nggak ada terlapornya seperti itu, ya memang yang dilaporkan itu peristiwa hukumnya, bukan kok pelakunya seperti itu. Jadi gimana Bung Roy? Sudah paham? Atau mungkin Bung Roy memang benar-benar belum paham soal ini? Wah, perlu belajar lagi sepertinya. Iya kan teman-teman ya? Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.